Ibadah anak kelas besar tanggal 12 Juli 2020. Saya diciptakan untuk melayani. Shalom teman-teman, apa kabarnya teman-teman hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Nah, minggu ini tema kita adalah saya diciptakan untuk melayani. Dan passwordnya adalah hidup saya untuk melayani. Bersama saya, Kak Angel dan Kak Cencen. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Teman-teman, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam benar kebenaran sampai selamanya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyembah dan memuji Engkau. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati agar kami dapat duduk diam mendengarkan isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lini. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik semuanya sehat dan semakin luar biasa. Nah adik-adik, bagaimana keseharian adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah menjadi anak-anak yang baik dan juga taat sama kedua orang tuamu ya. Dan jangan lupa adik-adik,
untuk belajar terus melayani dimanapun adik-adik berada. Nah, hari ini kakak akan menunjukkan suatu benda yang pastinya adik-adik tahu. Nah, ini dia bendanya adik-adik. Benda apakah ini? Kalian pasti tahu ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, benda ini bisa nggak kita pakai menjadi sebuah, kita gunakan menjadi sebuah ikat rambut? Bisa? Sepertinya bisa ya. Atau benda ini kita pakai sebagai penanda barang bagasi kita di pesawat. Bisa juga, karena ada warnanya. Atau benda ini juga bisa dipakai sebagai pengikat barang belanjaan kita. Bisa? Bisa juga ya. Nah, adik-adik, tetapi tahukah kamu kalau benda ini memiliki tujuan yang berbeda dengan yang kakak sebutkan tadi? Benda ini dibuat oleh penciptanya untuk dijadikan sebuah balon dan dijadikan sebuah karya yang indah. Nah, kakak akan coba buat balon ini menjadi sebuah karya yang indah. Nah, adik-adik, seperti balon ini, hidup kita juga memiliki tujuan khusus, tujuan yang mulia. Asal kita mau dibentuk. Nah, sudah jadi adik-adik. Ayo tebak, ini bentuk apa? Ya, betul sekali. Ini bentuk anjing. Nah, adik-adik, seperti balon tadi, demikianlah hidup kita. Hidup kita memiliki tujuan yang mulia. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang atau melayani diri sendiri, tetapi kita hidup di dunia ini, hidup kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk melayani. Nah, ini adik-adik, kakak punya ayat yang sungguh luar biasa. Ayatnya ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, ternyata kita diciptakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Nah, sekarang kita sebutkan password kita ya hari ini. Masih ingat? Ya, betul sekali. Saya hidup untuk melayani. Seperti balon tadi, hidup kita dirancang untuk apa? Untuk melayani. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya melayani. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan tunjukkan gambar kepada adik-adik.
Adik-adik tebak ya, gambar siapa ini dan apa yang dikerjakannya untuk melayani dalam hidupnya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Wah, pasti semua tahu ya. Ini adalah Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh seorang pelayan Tuhan? Apa yang Nabi Nuh lakukan untuk melayani Tuhan? Ya, ia membuat sebuah bahtera yang besar seperti yang diperintahkan Tuhan, agar ia dan semua keluarganya selamat, dan juga semua jenis hewan-hewan agar tidak binasa dan terpelihara kehidupannya setelah Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Nabi Nuh adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, kalau yang ini siapa? Ya, adik-adik memang hebat. Ini adalah Musa. Pelayanan apa yang ia lakukan di dunia? Ya, ia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ia melewati tahun-tahun hidupnya untuk melayani Tuhan dan melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Di saat ia taat untuk melayani Tuhan, hidupnya menjadi luar biasa. Dan ia menjadi seorang pemimpin yang besar. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan Musa. Musa juga adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, selanjutnya siapa lagi ya? Ya, ini adalah siapa adik-adik? Ini adalah Daud. Apakah Daud seorang pelayan Tuhan? Ya, benar sekali. Daud juga melayani Tuhan. Sejak ia masih muda dan menjadi pengembala domba, ia menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Ia suka menyanyi dan memuji Tuhan. Dengan cara itulah ia melayani Tuhan. Kamu tahu kitab Mazmur? Daud adalah penulis kitab Mazmur. Ia juga melayani Tuhan dengan mengalahkan Goliat yang menghina Tuhan di depan bangsa Israel. Kemudian ia menjadi raja atas Israel, membawa dan memimpin bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Ia adalah pelayan Tuhan. Masih banyak contoh-contoh hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang kehidupannya untuk melayani Tuhan. Nah, kakak akan memberikan satu contoh terakhir. Ia adalah hamba yang terbesar, dan pelayanannya adalah pelayanan yang paling besar dan paling mulia di dunia ini. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti minggu lalu, kita sudah mengetahui bahwa Yesus sendiri datang ke dunia untuk apa adik-adik? Ya, untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan yang terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Tuhan sendiri sudah memberikan kita contoh bahwa Ia sudah memberikan hidupnya untuk melayani. Nah, adik-adik, dari contoh-contoh kehidupan Nabi Nuh, Musa, Daud, bahkan Tuhan Yesus sendiri, kita bisa melihat bahwa hidup kita semua dirancang oleh Allah untuk melayani. Kita tidak harus membuat bahtera yang besar seperti Nabi Nuh atau mengalahkan Goliat seperti Daud. Tetapi kita bisa melayani Tuhan lewat apapun juga, sesuai dengan kemampuan kita. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Itulah melayani. Nah, adik-adik, coba kalian pikirkan, apa saja contoh-contoh melayani dalam kehidupan adik-adik? Kalau kakak nih, contohnya,
Sekarang ini juga kakak sedang melayani Tuhan dengan cara membagikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Terus kalau di rumah kakak mengurus keluarga kakak dan juga mengurus toko. Oh ya, baru-baru ini kakak juga mendoakan teman kakak yang sedang dalam pergumulan. Nah, itulah pelayanan yang kakak lakukan dalam minggu ini. Kalau adik-adik apa? Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya adik-adik ikuti di rumah. Yuk semuanya bangkit berdiri. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, sekarang kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa hidup kami dirancangkan untuk melayani Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami ya. Sekarang adik-adik, semuanya angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah adik-adik semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.